Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Gimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin dan selalu sehat ya. Pada hari ini Selasa pada tanggal 24 Oktober, Ibu akan menerangkan fungsi kuadrat. Di sini fungsi kuadrat sudah ada pengertiannya, yaitu fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Sebetulnya fungsi kuadrat ini sudah pernah dibahas waktu kelas 8 ya. Waktu kelas 8 kan ditanya mana domain, mana kodomain, mana range. Nah, ini akan diingatkan lagi. Ya, kemudian bentuk umum fungsi kuadrat yaitu selalu ada kuadrat atau pangkat 2. Nah, ini ya. Kemudian dengan fx-nya nilai yang dihasilkan atau sering disebut waktu kelas 8 itu range. X-nya ini sering disebut domain atau nilai yang dimasukkan ke dalam rumusnya ya. Kemudian bagaimana bentuk umum grafik fungsi kuadrat itu ada sementara Ibu kasih dua macam. Kalau parabolanya ke atas, ini grafiknya terbuka ke atas, ini berarti A-nya ini ya, A yang ini berarti itu positif. Kalau grafiknya ke bawah atau parabolanya terbuka ke bawah, A di sini itu negatif ya. Kita langsung saja ke contoh ya. Di sini Ibu ada contohnya suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 dengan domain sama dengan, ini ada tanda kurung dibacanya himpunan x. Garis lurus dibacanya di mana. Terus langsung ke sini. Di mana x lebih besar sama dengan negatif 4, x lebih kecil sama dengan 2, x anggota R. Tentukan A domain, B range, C grafik, D pembuat 0, E sumbu simetri, F nilai optimum, G koordinat titik balik. Jadi di sini Ibu menerangkannya satu soal sekaligus ya. Karena waktu PJJ kan hanya terbatas ya. Jadi Ibu sekaligus menerangkannya. Nah, pertama kita jawab dulu yang domain. Domainnya dari sini nih. Kalau ini ada garis bawah, ini min 4, berarti dimasukkan min 4-nya. Sampai 2, berarti sebelum min 4 asalnya ada negatif 3, negatif 2, ya, betul. Nah, sampai positif 2. Nah, jadi ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini duanya ke bawah karena di sini, nah ini ada tanda garis bawah ya. Kalau di sini tidak ada garis bawah, nah ini di sini tidak ada garis bawah, di sini duanya nggak boleh ke bawah. Tapi karena depan dengan belakang ada garis bawah, berarti negatif 4 dengan duanya terbawa. Sekarang range. Range itu ini soalnya dulu kita tulis. Fx sama dengan x pangkat 2 ya. Nah, di sini ya x pangkat 2. Nah, ini ditambah 2x ya. Dikurangi 3. Nah, ini biar sejajar. Nah, ini soalnya ya. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. X-nya ini yaitu domain. Nah, ganti domainnya mulai dari min 4 sampai positif 2. Nah, ini oleh Ibu sudah dimasukkan dari negatif 4 terus sampai positif 2. Kemudian di sini ada x pangkat 2 ya. Nah, di sini ada x pangkat 2. Nah, biar sejajar nih. Ya. Nah, ini x pangkat 2. Tadi x-nya kan min 4, berarti di sini dimasukkan min 4 pangkat 2. 2 kali x, berarti x-nya ganti lagi dengan min 4 dikurangi 3. Min 4 pangkat 2 itu artinya apa? Betul, min 4 kali min 4. 4 kali 4 berapa? 16. Negatif kali negatif jadi positif 16. Nah, gitu ya. Sekarang 2 kali negatif 4 berarti negatif 8. Yang tiganya tetap karena di sini di soalnya dikurangi 3, semuanya ujungnya dikurangi 3. Di sini
tengahnya plus 2, semuanya plus 2 ya. Jadi mengikuti soal yang ada. Nah, ini dikurangi 3 ya. Nah, berarti 16 dikurangi 8 berapa? 8 dikurangi 3, jadi hasilnya 5. Sekarang X-nya ganti dengan min 3. Ininya ganti dengan min 3. Nah, berarti min 3 pangkat 2 positif 9. Karena 3 kali 3 9, negatif kali negatif positif 9. 2 kali min 3, oh min 6. Walaupun asalnya tambah, di sini langsung jadi negatif 6. Ya. Yang dikurangi 3-nya tetap dikurangi 3. 9 kurangi 6, 3. Kurangi lagi 3. Jadi hasilnya 0. Ya. X-nya ganti dengan min 2. Ini X-nya juga sama, diganti dengan min 2. Ini artinya titik kali ya. Nah, gitu. Nah, ya. Sekarang negatif 2 pangkat 2, negatif 2 kali negatif 2 berarti positif 4. Dikurangi 2 kali min 2, dikurangi 4. Ini belakangnya tetap dikurangi 3. 4 kurangi 4 kan 0, kurangi 3. Jadi hasilnya negatif 3. Paham ya sampai sini? Sekarang masukkan X-nya negatif 1. Nah, ininya negatif 1. Nah, min 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. Negatif kali negatif positif 1. Nah, 2 kali min 1, walaupun ini tandanya tambah, berarti langsung negatif 2. Tetap ujungnya dikurangi 3 karena soalnya dikurangi 3. 1 dikurangi 2 negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3. Jadi jumlahkan hutangnya negatif 4. Tolong diingat lagi. 1 dikurangi 2 kan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3. Kalau negatif dua-duanya, jumlahkan angkanya, negatifnya di bawah. Jadi negatif 4. Paham ya? Sekarang yang 0. 0 pangkat 2. 2 kali 0 dikurangi 3. 0 pangkat 2 ya 0. 2 kali 0, 0. Berarti dikurangi 0. Kemudian dikurangi 3. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya negatif 3. Betul. Kemudian ini 1 pangkat 2. Berapa 1 pangkat 2? Ya 1 aja kali 1. Ya berarti 1. Nah 2 kali 1 2. Ditambah 2 ya. Dikurangi 3. 2 ini 1 dijumlahkan jadi 3 dikurangi 3. Jadi hasilnya 0. Sekarang 2 X-nya. Ini X-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 2 tadi berapa? 4. Ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 4 tambah 4. Nah, dikurangi. Belakangnya dikurangi 3. Jadi hasilnya 4 tambah 4, 8. Kurangi 3, positif 5. Nah, sekarang lihat ke atas lagi. Min 4 pasangannya dengan berapa? Oh 5, min 3 pasangannya dengan 0, min 2 pasangannya dengan min 3, ya min 1 pasangannya dengan 4, 0 dengan min 3, 1 dengan 0, 2 dengan 5. Nah tolong dilihat ini range-nya adalah yang ini ya. Nah di sini jadi rank sama dengan, nah ini maaf pakai tanda kurung kurawal dulu. Ya, sebentar. Ranknya tadi berapa aja dari atas? Oh, 5, 0, min 3, min 4, min 3, 0, 5. Ya. Nah, ini ranknya. Nih dari sini. Nah, ini. Ya. Sekarang kita ke grafik. Karena range-nya itu adalah sumbu Y, ya.
Ini rangnya itu sama dengan sumbu Y ya. Nah ini sama dengan sumbu Y. Jadi Y-nya itu paling besar adalah positif 5. Jadi oleh ibu digambar mulai dari positif 5, negatif 5 sampai negatif 5 ya. Nah sekarang tadi pasangan yang pertama min 4 dengan 5. Min 4-nya ini X, 5-nya adalah Y. Mana sumbu X? Ini sumbu X yang mendatar. Min 4 ini. Pasangannya Y yang atas tadi itu 5, berarti ke sini. Nah, kita namakan titik A. Paham ya? Sekarang titik B. Min 3 dengan 0. X-nya dulu min 3. Ini sumbu X. Ini min 3. Ini 0, berarti diam di garis X. Paham ya? Kemudian min 2 pasangkan dengan min 3. X-nya min 2. Oh ini. Min 3 ke atas ke bawah. Min 3-nya sumbu Y ke atas atau ke bawah? Oh ke bawah. Berarti ini min 2 dengan min 3. Kita namakan sumbu C ya. Kemudian yang D, nih udah yang D ini 1 dengan min 4. Min 1 dengan min 4. Nih, min 1 dengan min 4. Nah ini. Yang E, 0 dengan min 3. X-nya 0. 0 ini. Min 3-nya Y, berarti E. Ya ini kita namakan titik E. Terakhir 1, bukan terakhir ya, berikutnya 1 dengan 0. X-nya 1 di sini, 0 di sini, diam di situ. Nah, ini baru terakhir 2 dengan 5. X-nya 2, Y-nya 5. X-nya 2, ini 5. Ke atas ke bawah, oh ke atas. Ini kita namakan sumbu G. Setelah dicari titik-titiknya, dipasangkan, kita tarik garis. Nah, tarik garis dari titik ke titik. Ya. Jadi berbentuk parabola. Ini min 4,5, min 3,0, min 2, min 3. Ini ada ya, sudah ada titik-titiknya. Ini yang garis merah namanya sumbu simetri ya. Maksudnya nanti kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Yang D sekarang. Pembuat 0. Cara grafik lihat pada sumbu X. Yaitu tertera pada angka, oh ini sumbu X. Nah, ada min 3 dengan 1. Berarti jawabannya min 3 dengan 1. Kalau cara rumus berarti kita faktorkan. Nah, difaktorkan itu X tambah Y, X tambah P, X tambah Q. Ya, A-nya berapa? Betul 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Cari kalau yang dikali negatif 3 di jumlah 2. Oh, negatif 3. 3 itu 1 kali 3. Kalau negatif berarti 1 kali negatif 3 ya. Jumlahnya kan harus positif 2. Berarti Ibu tulis dulu dengan min 1. 3-nya yang besar positif. Karena dikali negatif di jumlah 2 kan 3 dikurangi 1, 2. Jadi ini caranya kayak di awal yaitu goyang angka. Nah setelah ini yang di dalam kurung dipisah. Nah ini X min 1 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0. Kita pisah. Jadi pindah ruas yang 1. Pindah ruas di belakang 0. Asalnya negatif jadi positif. Yang positif 3 pindah ruas ke belakang 0 jadi negatif. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3. Jadi mau cara grafik tadi lihat pada sumbu X ada min 3, ini 1, yang ini min 3. Dengan cara rumus hasilnya sama. Ini min 3-nya di belakang, 1-nya di depan sama aja. Yang penting 3-nya negatif, 1-nya positif ya. Sekarang sumbu simetri. Sumbu simetri itu simbolnya X. Sumbu simetri tadi kata ibu yang merah. Nih. Jadi kalau ini parabola dilipat 2, ini parabola dilipat 2 sama besar. Garis tengahnya pada di sini yang berwarna merah itu terdapat X sama dengan min 1. Jadi sumbu simetri adalah X sama dengan min 1. Kemudian cara rumusnya ini ya min B per 2A. ABC-nya ini, B-nya 2, A-nya 1 berarti min 2 ya
Min 2 per 2 kali 1. Ya, kita teruskan lagi. Tadi baru sampai sini ya anak-anak ya. Video yang bagian pertama pada sumbu simetri. Ini rumusnya. Min B per 2A. B dengan A-nya dari sini nih. Ini B-nya 2, A-nya 1. Berarti min B, min 2 per 2A. 2 kali 1. Min 2 per 2. Dari mana 2 ini? 2 kali 1 ya. 2 min 2 dibagi 2. Min 2 dibagi 2 ini hasilnya negatif 1. Kemudian pertanyaan yang E yaitu nilai optimum, maksimal atau minimal ya. Nah, ini tadi sudah ada sama dengan di keterangan yang ini. Ibu balik lagi ke awal. Nah, yang ini kalau hanya positif ke bawah, ke atas terbukanya, kalau hanya negatif ke bawah ya. Nah, jadi kalau ke atas terbukanya berarti puncaknya ada di bawahnya. Kalau kurvanya ke bawah, puncaknya ada di atas nih, yang ujungnya ya, yang melengkungnya ada di atas, maka dinamakan maksimal. Tapi kalau grafiknya terbuka ke atas, ujungnya ada di bawah. Berarti kalau di bawah dinamakan minimal. Ya. Nah, sekarang kita lihat grafik pada sumbu Y paling bawah. Terdapat angka berapa? Nah, di sini lihat paling bawah. Ini kan sumbu Y. Paling bawah ini terdapat angka negatif 4. Oh, berarti nilai optimum itu simbolnya sama dengan Y. Ya. Ini nilai optimum itu sama dengan sumbu Y. Ya. Nah, ini sama dengan sumbu Y sama dengan tanda tanya. Ya. Nah, berarti Y itu sama dengan Fx ya. Jadi Y-nya min 4 tadi ya di sini ya, maaf bolak-balik. Nah, ini kan sumbu Y. Lihat yang paling bawah, oh angkanya negatif 4. Jadi di sini pada bagian F, Y-nya adalah negatif 4. Kemudian cara rumus, Fx atau sama dengan Y itu sama saja. Rumusnya ini ya, Fx sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C per negatif 4 kali A. A-nya tadi sudah ada ya di sini ya. Nah, ini A-nya 1, B-nya positif 2, C-nya negatif 3. Kita pindahkan ke sini. B pangkat 2. Nah, berarti di sini 2 pangkat 2. Dikurangi 4 kali A, yaitu kali 1. Dikali C, negatif 3, berarti pakai kurung negatif 3. Per min 4 kali A, A-nya 1, berarti min 4 kali 1. Sekarang ini berapa? 2 pangkat 2 adalah 4. Ya. Nah, dikurangi dulu. Sekarang 4 kali 1 kan 4, kali 3, 12, kali 4 kali 1, 3, 4 kali 1, 4, maaf ya. Dikali negatif 3 berarti negatif 12. Yang bawah kita kalikan juga, negatif 4 kali 1 yaitu negatif 4. Ini kalikan negatif kali negatif, positif, jadi 4 tambah 12 ya. Nah, dibagi min 4. Berapa 4 tambah 12? 16 dibagi min 4. Jadi Fx atau Y sama dengan negatif 4. Sama ya? Tuh. Ya, dengan gambar di sini Y-nya negatif 4. Dengan rumus juga negatif 4 ya. Nah, ini sama Ibu dituliskan, ingat ya, negatif kali negatif, hasilnya positif ya. Ini jangan lupa, harus paham ya. Nah, jadi Y-nya min 4. Sekarang koordinat titik balik. Kalau cara grafik, lihat puncak parabola. Kita lihat puncak itu kan, kalau dalam alam kenyataan puncak itu di atas ya. Tapi karena ini di dalam matematika, puncak parabola. Sedangkan tadi parabola ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Ini contoh soal Ibu terbuka ke atas. Puncaknya yang mana? Puncaknya itu yang melengkung-melengkungnya yang mana? Ya.
Oh, di sini di bawah, yaitu titiknya ini yang biru, min 1, min 4. Jadi, kita pindahkan ke sini puncak parabola, X-nya min 1, Y-nya min 4. Kalau cara rumus, kita ambil jawaban dari poin E. Ini kan E ya, nih, ini yang E. Jawabannya X-nya min 1. Dan F, yaitu X, Y-nya min 4. Pindahkan ke sini. Min 1 dan min 4. Ya. Mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Ya. Tolong diingat juga, ini menggambar garisnya tidak asal-asalan, tapi dilihat dari hasilnya, oh Y-nya 5, berarti ke atas ke bawah 5, ya. Ini ke atas 5, ke bawah 5. X-nya dari min 4 sampai 2, tapi oleh Ibu disamakan dari 5 sampai 5, ya. Nah, mudah-mudahan paham. Untuk yang tidak paham, kalian boleh menanyakan lewat WA, ya. Misalkan kalian baru mengerjakan A sampai B. Ada pertanyaan nih di B, silakan langsung japri ke Ibu lewat WA, ya. Nah, ini ada soalnya satu saja. Baik ya, Ibu ngasih soal satu. Oh, baik, Ibu, tapi jawabannya, pertanyaannya beranak, ya. Nah, ini ada soal, silakan kerjakan, ya. Ini tugas ke-17, yaitu tanggal 24 November ya. Soalnya suka nanti ada yang nanya tugas yang tanggal berapa sih, Bu? Nah, itu ya. November. Nah, ini ya 2020. Ya, latihan ke-17 tanggal 24 2020. Biasa kasih nama dengan kelas. Nah, kemudian fotokan dengan jelas catatan dan latihannya, ya. Catatan dengan latihannya, fotokan dengan jelas, ya. Kalau yang sudah tatap muka, yang pernah ikut pelajaran tambahan, catatannya tidak usah, ya. Ditulis catatan yang ini tadi, dari atas sampai ke bawah jawaban G. Ini tidak usah ditulis. Tapi kalian cukup fotokan catatan yang dulu pernah mencatat di wartawan, ya, di jalan wartawan. Ya, jadi tidak usah menulis, tapi tinggal kirimkan saja fotonya. Dan latihannya juga dikerjakan, ya. Nah, kalau sudah nanti dikirim, ya, dikirim ke WA Ibu, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.